Perkenalkan, saya Agustina Panjaitan dari kelas MIM 1901, NPM 19020045. Salam sehat bagi kita semua. Nama saya Ikes Darnella Simanjuntak, kelas MIM 191, MPM 1902027. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erita Indrosiaan, NPM 1902002, MI kelas MIM 1901. Di sini saya dari kelompok 3. Saya bagian pembuka dan pembahasan kami adalah tentang hubungan antar manusia. Saya di sini sebagai bagian pembuka. Saya akan membahas tentang hubungan antar manusia. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan, kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahannya. Kita masih dikasih nafas yang daripadanya untuk dapat menyelesaikan tugas ini sampai selesai. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk bertahan hidup harus ada sosialisme antar hubungan dengan manusia lain, dan hal ini tak bisa dihindari. Hubungan antara manusia dengan hubungan kemanusiaan sesungguhnya mempunyai pengertian yang berbeda dalam setiap bentuk hubungan kemanusiaan. Dalam pengertian hubungan antar manusia bukan hanya dalam mewujudkannya saja, tetapi dari sifat-sifat, waktunya, cara bicaranya, sikapnya, tingkah laku, dan pada diri manusia itu sendiri. Tujuan umum. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hubungan antar manusia. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari antar manusia itu tersebut. Bab kedua, pembahasan. Pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah berinteraksi antara manusia, antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka dan segala situasi di dalam bentuk kehidupan itu sendiri. Luas. Kesimpulannya, proses interaksi melibatkan perasaan, kata yang diucapkan dalam komunikasi, mencerminkan perasaan dan sikap. Proses penyelesaian diri, hubungan antara manusia secara luas, mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah, dan membahas untuk mendapatkan pemecah masalah itu sendiri. Pengertian HAM menurut beberapa pakar. Yang pertama dari pakar Hugo Cabot dan Joseph Halkal 1967. HAM adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti suatu kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologisnya. Yang kedua, menurut Haji H. Bonor 1975, interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu manusia dan perilaku individu, dan memperbaiki perilaku individu lain dan sebagainya. Ketiga, menurut Keith Davis, human relational work adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaannya. Yang keempat, menurut Ferdinand Tönnies, menyatakan bahwa manusia dalam bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan. Yang pertama Gemenkef, hal yang dialami oleh orang
lain dirasakan sebagaimana terjadi pada dirinya oleh karena pergaulan yang sangat akrab, sifatnya statis, pribadi dan tidak nasional. Yang kedua, di self care, pergaulan yang mempertimbangkan untung dan ruginya sehingga anggota bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang tujuan hubungan antar manusia, di mana tujuannya agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu tentang masing-masing orang yang harus saling menghargai, bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap sesuatu dengan yang lainnya, yaitu tentang memanfaatkan pengetahuan, faktor psikologis dan fisik. Suksesnya hubungan antar manusia yaitu dengan tidak mengabaikan sopan santun dan saling menghormati satu dengan yang lain. Adapun tujuan HAM sebagai berikut: memanfaatkan pengetahuan, 2. memenuhi kebutuhan antar individu yang satu dengan yang lainnya, memperoleh pengetahuan dengan informasi dari media atau sumber-sumber lain. 4. menumbuhkan sikap kerjasama. 5. menghilangkan sikap egois dan rasa sok benar. 6. menghindari diri sikap stagnan karena manusia adalah homo socius. C. Teknik hubungan antar manusia sebagai berikut, yaitu tindakan melakukan kontak sosial baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 2. tindakan sosial, di mana menurut Max Weber tindakan sosial adalah di mana antar individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan juga ada tindakan sosial dibedakan sebagai berikut, yaitu tindakan rasional instrumental, di mana tindakan memperhitungkan kesesuaian cara dan tujuan. B. tindakan rasional berprestasi nilai, di mana tindakan berkenaan dengan nilai dasar dalam masyarakat. C. tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan perkembangan adat istiadat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. C. tindakan tradisional. D. tindakan efektif. 3. melakukan komunikasi, di mana yang memiliki hubungan dan pergaulan dengan orang lain. D. faktor yang mendasari hubungan antar manusia sebagai berikut: faktor imitasi, yaitu kopian, di mana seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya, yaitu minat perhatian yang cukup besar terhadap hal-hal yang akan diimitasi atau dikopi dari orang lain. B. menjunjung tinggi dan mengagumi hal-hal imitasi. C. seseorang yang meniru suatu pandangan atau tingkah laku akan memperoleh penghargaan yang sosial yang tinggi. Ada lagi faktor sugesti, yaitu ada hambatan berpikir, ada pikiran yang terpecah-pecah atau disasosiasi, ada juga otoritas atau prestis, ada juga mayoritas yang akan mudah menerima pandangan ketika pandangan tersebut disokong oleh mayoritas sebagian besar golongan masyarakat. Ada E. kepercayaan penuh sikap dan pandangan tanpa pertimbangan lebih lanjut karena pandangan tersebut sudah ada pada diri individu yang bersangkutan. 3. faktor identifikasi, yaitu identifikasi berlangsung secara sadar atau rasional dengan diri sendiri. 4. faktor simpati, yaitu tertarik pada seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian dan dorongan utama yang memunculkan. F. faktor yang menentukan hubungan manusia, yaitu ada rasa percaya atau trust, di mana mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Faktor yang menumbuhkan sikap percaya, yaitu menerima
Saling menerima itu berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikan. Ada B, faktor empati, yaitu sebagai memahami orang lain yang tidak emosional. Dan juga ada kejujuran, di mana kita akan menaruh percaya pada orang yang terbuka dan tidak mempunyai pretes yang dibuat-buat. 2, sikap sportif, yaitu mengurangi melindungi diri dalam komunikasi yang terjadi antar hubungan manusia. Ada juga sikap defensif sebagai berikut: evaluasi dan deskripsi, di mana evaluasi adalah penilaian terhadap orang lain dan di mana deskripsi adalah menyampaikan perasaan atau persepsi tanpa melakukan penilaian. Ada juga kontrol dan orientasi masalah, di mana kontrol artinya berusaha mengubah orang lain dan orientasi masalah adalah mengomunikasikan keinginan untuk bersama-sama mencari puncak penyelesaian masalah. Ada juga strategi dan spontanitas, di mana strategi adalah penggunaan tujuan atau manipulasi untuk memengaruhi orang lain, dan di mana spontanitas adalah sikap jujur. Ada juga netralitas dan empati, di mana netralitas adalah sikap impersonal dan spontanitas dan empati yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Ada juga superioritas dan bersamaan, di mana superioritas artinya seorang lebih tinggi karena status, jabatan, kecantikan, dan lainnya. Persamaan di mana persamaan adalah sikap memperlakukan seseorang secara horizontal dan demokratis. 6. Kepastian dan profesionalisme, di mana orang yang memiliki kepastian pasti bersikap pragmatis, egois, dan melihat pendapatnya yang merupakan kebenaran yang mutlak. Dan di mana profesionalisme adalah kesediaan meninjau kembali pendapat orang lain. 3. Sikap terbuka atau open-minded, yaitu menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data-data dan kajian logika. 2. Membedakan dengan mudah atau melihat nuansa. 3. Berorientasi pada isi. 4. Mencari informasi dari berbagai sumber atau sumber-sumber lainnya. 5. Lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaan. 6. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Agar komunikasi interpersonal lebih efektif, kita harus diganti dengan sikap terbuka, yaitu bersama-sama dengan sikap terbuka dan sikap sportif. Sikap terbuka mendorong timbulnya pengertian, saling menghargai, dan yang paling penting, saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. F. Lembaga sosial, di mana lembaga sosial atau institusi sosial, pengertiannya ada 2, yaitu berbentuk material dan non-material. Istilah lembaga sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Memiliki fungsi 1 sebagai berikut: memberi pedoman kepada anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan untuk pengendalian sosial. G. Dinamika sosial didefinisikan sebagai konsep menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Dinamika sosial memiliki tujuan: 1. Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap kelompok lainnya. 2. Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan menghargai. C. Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama kelompok. D. Menimbulkan adanya etikat yang baik antara sama kelompok. Alasan pentingnya dinamika sosial yaitu karena individu tidak mungkin hidup sendiri dalam masyarakat, karena juga individu tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga C. Dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Ada D. Masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan lebih efektif. H. Konsep diri, di mana konsep diri merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan komunikasi antar pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri yang positif. Ada 2 macam konsep diri sebagai berikut:
1. Konsep diri negatif atau peka terhadap kritik atau responsif sekali pada pujian. 2. Ada konsep diri positif, yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Hal-hal yang dipahami tentang konsep diri yaitu dipelajari melalui pengalaman dan interaksi antar individu dengan orang lain. 2. Berkembang secara bertahap. 3. Ditandai dengan keadaan kemampuan intelektual yang positif atau penguasaan lingkungan. 4. Di negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. 5. Merupakan aspek kritikal yang mendasar dan pembentukan perilaku individu. Hal-hal yang penting dalam konsep diri yaitu pandangan individu terhadap orang lain, suasana keluarga yang harmonis, dan penerimaan keluarga. Adapun komponen konsep diri yaitu gambaran diri, yaitu sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan lain-lain. 2. Ideal diri adalah persepsi internasional tentang individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. 3. Harga diri, yaitu penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. 4. Peran diri, yaitu pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. 5. Identitas diri, di mana identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengalaman dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Terima kasih. Untuk bagian penutup makalah hubungan antara manusia, yaitu masuk pada kesimpulan hubungan antara manusia adalah kemampuan mengenai tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup antara manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh suatu kepuasan hati. Untuk tujuan hubungan antara manusia agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain. Untuk teknik menjalani hubungan antara manusia ada 2 cara. Yang pertama, 1. Melakukan kontak dan menghargai setiap individu. Yang kedua, melakukan komunikasi yang baik. Untuk bagian saran, untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan sesama manusia, kita harus memahami diri sendiri, mencoba untuk memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing individu. Sekian persentase video kelompok 3 mengenai hubungan antara manusia. Jika ada kesalahan dalam video yang kami buat atau kurang dipahami, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.